yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Diaspora Global Aceh, Bapak Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar MSI, sekaligus mewakili pemerintah Aceh. Para Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Kita bersyukur bahwa Damai Aceh menginspirasi berbagai belahan dunia, khususnya yang ada konflik. Ditambah lagi dengan hard disaster, tsunami yang maha dahsyat di akhir abad ke-20, di abad ke-21, ini pun sudah menjadi lesson learned bagi dunia. Dan ini juga ibarat prima causa, ada tsunami yang maha dahsyat mempercepat lahirnya perdamaian di Aceh. Semua harus senasib, sepenanggungan, membangun bersama-sama dengan rasa yang sama. Tidak boleh proses perdamaian itu dicederai oleh keinginan orang per orang yang tidak mewakili aspirasi bangsa. Saya kira sekarang perdamaian itu bisa konflik itu bisa diselesaikan. Sebagian konflik nggak bisa kita mundur ke belakang, tapi hanya bisa lihat ke depan. Maka proses melihat ke depan ini adalah proses mensejahterakan. Insya Allah dengan bantuan Diaspora Global Aceh, proses mencerahkan, proses mensejahterakan menuju ke depan ini, inilah garansi perdamaian ini akan berlangsung selamanya. Demokrasi Aceh itu adalah diamanatkan oleh undang sebelah kanan saya adalah amanat pemerintah negara Republik Indonesia, sebelah kiri saya adalah amanat daripada pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Dua pundak saya ini harus saya jalankan untuk menyelesaikan konflik itu secara seksama waktu singkatnya, namun ini sudah berumur 2 dekade. Tapi belum seimbang Bapak Ibu, karena perang Aceh itu ada 4 dekade. Ini baru 2 dekade. Mudah-mudahan setelah dekade lagi kita bisa menyelesaikan. And before MOU Helsinki was signed, we had already a monitoring system. Karena banyak insiden waktu rundikan di Helsinki. Saya ada kontak dengan Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf, dia kirim laporan setiap minggu apa yang terjadi di lapangan. Sebenarnya saya terima 346 laporan insiden yang ada di Aceh sambil kami ada rundingan di Helsinki selama 8 bulan dari Januari sampai Agustus. Ini menjadi salah satu dasar sangat penting bahwa MOU perlu posisi yang kuat, karena setiap konflik yang ada di dunia atau kalau ada perang itu tidak mudah untuk selesai. Ini juga penting karena Aceh itu banyak kaya tujuan-tujuan wisata yang eksotik, tujuan-tujuan wisata yang menarik untuk dunia. Nah, para diaspora bisa mempromosikan tadi tidak hanya makanan, cuisine part of the gastro diplomasi of Indonesia, tapi juga mempromosikan daerah-daerah wisata Aceh yang layak dikunjungi. Kedua, kita belajar bahwa narasi damai harus terus dijaga. Helsinki bukan sekedar perjanjian, ia adalah simbol harapan. Tapi generasi muda kini di Aceh lebih dekat dengan melihat kegagalan elit ketimbang dengan idealisme namanya. Maka narasi ini mesti kita pelihara lewat pendidikan, lewat budaya, lewat ingatan kolektif. Oleh karena itu pada hari ini Aceh Diaspora membuat ini dihadiri oleh wakil pemerintah pusat Dr. Safrizal. Ini adalah upaya untuk merawat ingatan. Dan ke-10
Aceh memberi kita cermin global. Dunia melihat Aceh sebagai contoh sukses resolusi damai lewat negosiasi. Berbeda dengan Sri Lanka yang memilih solusi militer. Namun kesuksesan itu adalah relatif. Sukses menghentikan perang ya, tapi gagal atau belum mampu menyejahterakan rakyatnya. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kerendahan hati kami mohonkan padamu ya Allah yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kiranya kabulkanlah permohonan kami. Demi Allah, demi Indonesia, demi Aceh, insya Allah tidak boleh ada lagi satu peluru pun, satu peluru yang meletus untuk membunuh rakyat Aceh, agar Aceh menjadi Aceh yang damai, Aceh yang tentram, Aceh yang membangun, Aceh yang sejahtera, dan Aceh dan makmur. Mau kita bersumpah ini? Bisa nggak? Para politisi, cendekiawan, teknokrat, birokrat, aparat, berani nggak bersatu? Siap nggak kita bersatu? Para saudara Aceh, dulu ada Garsida, para wanita, Imam Bale, janda bisa bersatu, bunuh Belanda. Para pemuda, Udah 20 tahun terus mau ngapain? Dia deliver nggak peace? Apakah peace ini sudah deliver sesuatu atau tidak? Nah ini kalau kita kembali ke the roots of problem yang ada di Aceh, kan ada persoalan identity, ada persoalan poverty, ada persoalan military di zaman dulu ya. Kemudian banyak challenges dan problem-problem yang lead to the rebellion mulai di tahun 50-an dan juga terutama yang terakhir yang sekarang ini ya, paling kita ada 20 tahun the peace still holding. Ya Allah, jadikan perdamaian ini sebagai jalan untuk kami memajukan Aceh yang bermartabat dan diperhitungkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.